coba buka ya, karena udah di jam 2 lewat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat hadir di kelas tutor kimia hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, hari ini kita mau bahas-bahas soal TO kemarin. Di situ ada 2 soal tipe kelas ST dan kelas SS. Hari ini bakal kita mix pembahasan soalnya. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri ya guys. Aku Dinda Surya Medika, kalian bisa panggil aku Dinda. Kita seangkatan, aku dari kelas ST16 dari Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia. Di sini aku bareng ada 2 teman aku juga yang bakal ngetutor. Mungkin bisa aku persilahkan ya ke teman-teman aku. Ada yang pertama ada Salsabila Permatabaya. Mungkin boleh kenalan dulu yuk. Oke, makasih Dinda. Perkenalkan, nama aku Salsabila Permatabaya, biasa dipanggil Baya. Aku dari kelas ST19 dari Departemen Fisika. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Selanjutnya kita ada tutor kita juga, yaitu Natalia. Yuk, untuk Natalia, layar dan waktu aku persilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Natalia, jurusan kimia, kelas SP17 juga, dan juga masih PPKU juga, so masih satu angkatan lah kita. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal teman-teman semua. Mungkin kalau nanti di pertengahan kita bahas soal, ada yang pingin kalian tanyain, atau ada yang keliru dari kita ngejelasinnya, kalian boleh banget langsung on mic atau di kolom chat juga boleh banget. Kita sama-sama belajar aja ya hari ini. Oke, untuk operator aku persilahkan untuk share screen. Oke, kita mulai ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita mau pembahasan TO Kimia ST dan SS. Mungkin teman-teman yang ngerjain kemarin udah nggak asing sama soalnya ya. Boleh ditanyain juga kalau emang ada yang ingin ditanyakan. Oke, next slide. Oke, sekarang ini ke nomor yang pertama. Oke, aku baca soalnya ya. Yang pertama itu, drugs adalah semua bahan kimia yang mempengaruhi fungsi fisiologis, selain makanan dan air minum. Sedangkan medicine adalah drugs yang memiliki efek terapi atau pengobatan. Jadi semua medicine adalah drugs, tetapi tidak semua drugs adalah medicine. Nah, benar atau salah? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak jawabannya ini benar atau salah? Mungkin aku hitung mundur ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh dibuka opsi jawabannya di PPT. Oke, jawabannya adalah benar. Oke, kenapa benar? Karena di sini kan ada pernyataan ya, drugs adalah semua bahan kimia yang mempengaruhi fungsi fisiologis selain makanan dan air minum. Nah, pernyataan ini yang pertama itu adalah benar. Terus yang kedua ada pernyataan lagi, sedangkan medicine adalah drugs yang memiliki efek terapi atau pengobatan. Nah, jadi semua medicine adalah drugs, tetapi tidak semua drugs adalah medicine. Dalam bahasa Indonesia, di pembahasan yang paling bawah, keduanya disebut obat. Nah, mungkin lebih mudahnya teman-teman bisa ngelihat gambar yang ada di pojok kanan di sini. Nah, jadi ini di sini ada seperti irisan ya. Nah, di sini nih. Yang bawah itu adalah medicine, terus atasnya itu adalah drugs. Nah, jadi di sini medicine ini itu termasuk ke dalam drugs, tapi si drugs ini belum tentu drugs ini adalah medicine, tapi keduanya ini termasuk keduanya ini bisa kita sebut obat. Nah, ini adalah salah satu soal kimia SS di bab kesehatan dan sanitasi. Oke, kalau ada yang ditanyain, boleh ya teman-teman. Mungkin kalau nggak ada, boleh langsung ke next slide berikutnya. Nah, oke, berikutnya ini soal kimia ST, materi asam dan basa. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab soalnya, boleh diskusi.
Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, jawabannya, oke. Soalnya itu kan pasangan berikut yang menghasilkan larutan penyangga, kecuali, nah jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 25 mili HCl 1 molar dan 50 mili NaOH 1 molar. Jadi cara gampang untuk menentukan apakah suatu larutan itu bisa menjadi buffer atau enggak, ini kita bisa lihat dari dua jenis buffer gitu. Ada buffer asam, itu bisa dibuat dari asam lemah plus garamnya atau basa konjugasi. Atau bisa juga dibuat dari asam lemah plus basa kuat. Tapi dengan catatan, mol asam lemahnya itu bersisa dan mol basa kuatnya habis. Lalu yang kedua ada buffer jenis basa. Ini bisa dibuat dari basa lemah plus garamnya atau asam konjugasi. Terus bisa juga dibuat dari basa lemah plus asam kuat. Nah, dengan catatan juga mol basa lemahnya itu bersisa, sedangkan mol asam kuatnya habis. Kita bisa lihat di opsinya gitu. Yang A, 50 mili CH3COH 1 molar dan 50 mili CH3CONA 1 molar. CH3COH itu kan asam lemah ya. Terus CH3CONA itu garamnya atau basa konjugasi. Nah, berarti ini bisa dibuat buffer gitu. Terus yang C, NH4OH sama NH4Cl. Nah, NH4OH itu termasuk basa lemah dan NH4Cl itu garamnya. Buat yang opsi D, CH3COH dan NaOH. CH3COH itu kan asam lemah. Nah, dicampur sama NaOH, basa kuat. Kita lihat di sini di penjelasannya, kalau asam lemah dicampur basa kuat, itu bisa jadi buffer asalkan mol asam lemahnya bersisa dan mol basa kuatnya tuh habis gitu. Mungkin bisa kita hitung ya. Aku anotat sebentar. Nah, ini bisa pakai rumus MRS ya, teman-teman. Pada mula-mula CH3COH itu molnya ada, ini kan rumus mol ya, N sama dengan M dikali V ya. Ada 50 milimol. Kalau NaOH berarti 25 mili kali 1 molar, ada 25 milimol. Nah, ini awal-awal masih belum terbentuk. Terus pada keadaan reaksi, ini kita bisa pakai reaksi pembatas gitu. Maka yang paling kecil itu, ini kan koefisiennya 1 ya, 25 bagi 1, 25, 50 bagi 1, 50. Yang paling kecil itu 25, berarti kita pakai koefisiennya si NaOH gitu buat perbandingan. Karena koefisien semuanya 1, maka sama ya, jadi 25. Nah, ketika di sini kita kurangin, NaOH itu kan habis ya, jadi 0. Tapi CH3COH atau asam lemahnya masih ada sisanya, 20 milmol. Nah, ini berarti bisa kita buat jadi larutan penyangga asam gitu, teman-teman. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain. Sama ya, yang opsi E juga kayak gitu. Nanti yang basa lemahnya itu ada sisanya, sedangkan yang mol asam kuatnya itu habis. Oke, kalau nggak ada bisa kita next ya. Oke. Selanjutnya ke soal berikutnya. Perubahan fase dari padat menjadi cair disebut, ini sebenarnya pasti teman-teman udah pada tahu lah ya jawaban ini. Oke, langsung aja kali ya pembahasannya. Jadi jawabannya adalah B, mencair. Karena dari perubahan fase padat menjadi cair, kita lihat dari diagram ini aja. Nah, kalau dari padat ke cair, itu melebur atau mencair. Kalau cair menjadi padat, itu menjadi beku. Nah, kalau cair,
menjadi gas itu prosesnya menguap. Kalau gas ke cair itu mengembun. Nah, kalau padat ke gas itu menyublim. Nah, kalau dari gas ke padat itu mengkristal. Oke, soal selanjutnya. Oke, untuk soal selanjutnya, ini juga salah satu materi kimia SS di bab kesehatan dan sanitasi juga. Penggolongan obat di Indonesia berdasarkan pada, nah mungkin kalau teman-teman sempat melihat ini ya, pembahasan ataupun bahan ajar di PowerPoint-nya, penggolongan obat itu sebenarnya ada banyak. Ada contohnya adalah penggolongan obat di Indonesia, penggolongan berdasarkan sumber, juga penggolongan obat yang lain-lainnya. Nah, karena ini yang ditanya adalah penggolongan obat di Indonesia berdasarkan pada, maka nanti teman-teman jangan terkecoh ya. Jadi penggolongan obat di Indonesia itu berdasarkan pada obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika. Nah, cara ngebedainnya gimana? Teman-teman itu bisa ngeliat, biasanya di obat itu ada tanda labelnya seperti ini. Ada yang hijau, ini adalah obat bebas, terus ada yang biru juga, ini merupakan obat bebas terbatas, ada yang tanda merah, berwarna merah dan ada huruf K-nya, ini adalah obat keras, dan yang terakhir ini adalah salah satu jenis label di obat narkotika. Nah, perbedaannya ini juga untuk pemberian kepada pasiennya nanti gitu. Kalau obat bebas ini tanpa resep dokter, tapi harus jelas petunjuknya. Kalian bisa dapetin ini secara bebas, ataupun kalian datang ke apotek dan kalian bisa beli ini gitu. Contohnya adalah obat penurun panas, paracetamol, vitamin, obat anti mah, dan lain-lainnya. Nah, kalau yang tanda biru ini, obat bebas, tapi dia terbatas. Nah, ini adalah obat keras yang tidak perlu resep dokter, tapi ada tanda peringatannya. Nah, contohnya itu adalah obat pilek, batuk, ataupun antiseptik. Nah, obat bebas terbatas yang biru ini sebenarnya disertai tanda peringatan. Biasanya tuh ada, kalau teman-teman merhatiin ya, ada huruf P-nya dan ada nomornya, nomor 1 sampai nomor 6. Contohnya tuh P titik nomor titik 1 itu awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya gitu. Terus atau P titik nomor 2 awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Nah, sampai P titik nomor 6. Nah, itu ada jenisnya masing-masing. Terus selanjutnya ini yang ketiga, itu adalah obat keras. Obat keras ini hanya boleh diberikan dengan resep dokter, seperti dokter gigi ataupun dokter hewan. Contohnya ini adalah obat psikotropika diazepam. Terus yang terakhir itu ada obat narkotika. Nah, obat narkotika ini ada penjelasannya di sini ya teman-teman ya, dari tanaman atau sintesis atau semi-sintesis yang menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan ketergantungan. Ini juga sebenarnya nggak boleh bebas kalian konsumsi ya, karena ini reaksinya juga bisa menimbulkan ketergantungan dan mungkin hal-hal yang emang nggak boleh gitu, dilarang gitu, namanya narkotika. Contohnya tuh mungkin morfin, heroin, terus seperti sabu-sabu, dan lain-lainnya. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Boleh ke slide berikutnya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung on mic ya. Oke, soal berikutnya ini masih materi asam basa. Mungkin teman-teman ada yang mau nyoba ngerjain gitu. Oke, kalau nggak ada langsung kita bahas ya. Pada reaksi NH3 plus H2O menghasilkan NH4 plus dan OH- menurut teori Bronsted-Lowry adalah, nah jawabannya itu yang C, yaitu H2O bersifat asam. Nah, jadi sebelumnya kita tahu dulu nih teori Bronsted-Lowry itu apa gitu. Jadi menurut Bronsted-Lowry, suatu senyawa itu dikatakan asam atau bersifat asam gitu ketika dia donor proton gitu atau memberikan H plusnya. Sedangkan ketika suatu senyawa itu bersifat basa, ketika dia itu sebagai akseptor proton atau menerima H plus. Nah, kita lihat soalnya di sini NH3 yang mirip di sebelah kanan itu kan NH4 plus ya. Awalnya ada 3H, lalu ke kanan jadi ada 4H gitu. Berarti kan ada penjumlahan H plus ya pada NH3 ini. Nah, H-nya itu didapat dari mana? Yaitu dari H2O. Kita lihat di H2O sini,
H2O di sebelah kanan jadi OH-. Nah, berarti kan H2O di sebelah kiri ini kekurangan satu H-nya gitu, yang mana H-nya itu dikasih ke NH3. Jadi H2O itu kurang satu jadi OH-, terus NH3 nambah satu H-nya jadi NH4+. Makanya di sini NH3 karena sebagai akseptor proton, maka dia bersifat basa, dan H2O karena dia mendonorkan protonnya, maka dia bersifat asam. Lalu yang di sebelah kanan itu kebalikannya dari basa, berarti dia ininya ada NH4-nya adalah asam konjugasi, lalu OH-nya itu basa konjugasi. Maka dari opsi ini yang benar itu yang C, yaitu H2O bersifat asam. Mungkin ada yang mau ditanya, teman-teman? Kita lanjut ya. Oke, soal berikutnya. Berapa pH larutan baking soda? Sebenarnya kalau untuk menjawab ini kita tuh harus baca-baca sih. Soalnya ini kan sifatnya hafalan gitu. Dan pengetahuan. Yang kita tahu pastinya baking soda itu merupakan larutan basah. Jadi jawaban B dan D itu salah karena kurang dari 7 itu berarti kan asam. Berarti antara A sama C kan jawabannya. Boleh lanjut saya? Nah, jawabannya itu adalah pH 9. Karena nilai spesifiknya pH 9, jadi diuji menggunakan alat ukur pH meter. Nah, ternyata larutan baking soda itu pH-nya itu adalah 9. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, slide selanjutnya. Ini salah satu materi kimia ST, yaitu laju reaksi. Dalam suatu reaksi kimia, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Berapa kali lebih cepat reaksi pada 80 derajat Celcius dibandingkan pada suhu 20 derajat? Teman-teman ada yang tahu jawabannya nggak? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh dibuka slide pembahasannya. Oke, jawabannya adalah 64 kali. Nah, di sini ada caranya reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Oke, semoga ini kursor aku kelihatan ya, guys. Nah, N-nya ini sama dengan 2, karena di sini kenaikan suhu 10 derajat Celcius reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Jadi N-nya adalah 2. Pada setiap delta T, perubahan waktunya ini di 10 derajat Celcius, karena di sini awalnya adalah setiap kenaikan suhu di 10 derajat Celcius. Nah, maka T1-nya sama dengan 20 derajat Celcius, ini ya di soal ada, dan T2-nya itu adalah 80 derajat Celcius. Ini juga dua-duanya ada di soal ya. Nah, jadi kecepatannya atau V-nya pada 80 derajat Celcius itu adalah N-nya, kita masukin di sini, N-nya itu adalah 2, karena reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Nah, di sini kita tulis delta T-nya, jadi 80 dikurang 20 dari reaksi T2 dan T1-nya. Jadi T2 dikurang T1 per 10. Nah, 10 ini adalah pada setiap kenaikan suhu 10 derajatnya itu. Jadi N-nya ini 2 dikali 8 dikurang 20, 60 per 10. Jadi ini 80 kali 20 itu adalah 60, 6 bagi 10 itu adalah 6. Jadi V pada 80 derajat Celcius adalah 2/6 V. Nah, jadi kecepatannya di 80 derajat Celcius ini adalah 2/6 atau 64 kali lebih cepat. Oke, ada yang ditanyain, teman-teman? Mungkin kalau nggak ada, boleh next slide selanjutnya. Oke, ke soal berikutnya. Ini salah satu materi kimia ST, yaitu bab elektrokimia. Aku bacain soalnya. Reaksi 2Ce4+ dan CO menghasilkan 2Ce3+ plus CO2+ dengan E0 sel sama dengan 1,89 volt. Potensial reduksi standar untuk CO2+ menjadi CO adalah minus 0,28 volt. Maka potensial reduksi standar untuk Ce4+ menjadi Ce3+ adalah, langsung kita bahas saja ya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu yang B, yaitu 1,61 volt. Nah, caranya itu, pertama kita tuliskan dulu reaksinya sebagai berikut. Nah, lalu kita identifikasi nih, mana unsur atau senyawa yang mengalami reduksi dan mana unsur atau senyawa yang mengalami oksidasi.
Nah, untuk menentukan apakah senyawa atau unsur tersebut mengalami reduksi atau oksidasi, itu bisa kita lihat dari bilangan oksidasinya atau Bilox gitu. Nah, ada salah satu aturan dalam Bilox gitu. Ketika unsur atau senyawa itu berupa ionik yang ada pangkatnya gitu, kayak 14 gitu, itu kan muatannya ya. Nah, maka nilai Biloxnya itu muatannya gitu, teman-teman. Kita lihat yang Ce14 di sini, sebentar aku annotate. Di sini nilai Bilox dari Ce14 adalah muatannya yaitu plus 4. Lalu yang di sebelah kanan Ce itu Biloxnya plus 3. Nah, untuk CO karena dia unsur bebas gitu, terus gak ada muatannya, maka nilai Biloxnya itu 0. Dan CO di sini karena dia ada muatannya, maka nilainya adalah plus 2. Terus kita lihat nih nilai Biloxnya yang Ce ya. Awalnya kan plus 4 ya, terus jadi plus 3. Berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, sehingga Ce ini mengalami reduksi. Terus yang CO awalnya Biloxnya 0, terus naik dia jadi plus 2, maka dia mengalami oksidasi karena ada peningkatan bilangan oksidasinya. Nah, kalau udah kita identifikasi, kita bisa langsung masuk ke persamaan ini. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, karena yang ditanya adalah E0 reduksi, punya Ce ini, bisa kita misalin gitu nilai E0 reduksinya itu X. E0 selnya kan udah ada di soal ya, yaitu 1,89 volt. Terus E0 oksidasi yaitu unsur atau senyawa yang mengalami oksidasi, yaitu CO, nilainya minus 0,28 volt. Nah, sehingga dengan persamaan aljabar gitu, kita bisa dapetin nilai X-nya sama dengan 1,61 volt. Mungkin ada yang mau ditanyain, teman-teman? Mau tanya dong, Ya, itu minus ketemu minus bukan plus ya? iya ini jadi plus. Terus kan geser ya ke kanan tuh, jadi minus Oh iya, 0,28 volt gitu. oke. Oke, makasih ya pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada bisa kita next ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Teori asam yang menyatakan bahwa senyawa asam merupakan senyawa yang melepaskan H+ dinamakan teori asam basa. Nah, ini teori yang sangat mudah diingat ya, karena melepaskan H+ gitu. Dan pasti jawabannya adalah Arrhenius. Kita langsung aja ke pembahasannya, Mbak ya. Nah, tadi kan di soal sebelumnya juga di-mention juga mengenai ini, teori asam basa. Jadi aku ulang lagi. Sebenarnya kata kuncinya kalau konsep Arrhenius itu dia asam itu yang melepaskan H+, kalau basa itu melepaskan OH-. Itu kuncinya. Nah, kalau Bronsted-Lowry itu tuh dia terkenal dengan asam dan basa konjugasi gitu kan. Yang dimana tuh asam itu menerapkan ion H+, dan basa itu menerima ion H+ atau menghasil ion OH-. Nah, kalau yang di sini emang lumayan kompleks karena dia menggunakan PEB gitu. Karena kalau asam itu menerima PEB, kalau basa itu menerapkan PEB. Ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut Mbak ya. Oke, soal selanjutnya, gas A dan gas B bereaksi menurut persamaan berikut. A plus B menjadi C plus D. Pengaruh konsentrasi A dan B terhadap laju reaksi ditemukan sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya ya, teman-teman. Order reaksi terhadap A adalah, oke, ada yang bisa jawab? Oke, boleh langsung slide pembahasannya ya, Kakak Operator. Oke, jadi di sini jawabannya adalah 2. Di sini ada caranya. Yang pertama itu dari 3 percobaan ini, teman-teman lihat angka yang sama nih antara si konsentrasi A-nya ini sama B-nya ini. Nah, jadi di 1 dan 2 dan 3 ini ya, nah teman-teman tuh pilih 2 angka yang sama. Di sini kan kalau kita lihat ya, angka yang sama itu kalau kita mau pakai yang konsentrasi A, berarti ada 1 dan 3, karena di sini sama-sama 0,1 dan 0,1. Atau kita mau lihat dari konsentrasi B-nya, berarti kita bisa pilih di 1 dan 2, karena di sini angkanya juga sama, 0,1, dan yang di keduanya juga B-nya itu adalah 0,1. Jadi yang pertama, teman-teman bisa pilih, di sini angkanya yang sama ya. Nah, kalau kita lihat di pembahasannya, di yang pojok kiri ini, V1
per V2 sama dengan di sini konsentrasi A1 dan A2. Nah, di sini bisa kita lihat dia pakai yang kecepatannya itu 4 dan 16. Berarti dia pakai yang percobaan 1 dan 2. Berarti dia pakai yang ini, yang pertama ini. Nah, habis itu kita masukin konsentrasinya. Nah, di sini V-nya kita masukin sama kayak kolom V. Di sini V-nya itu adalah 4 dan 16. Jadi V1-nya itu adalah 4, V2-nya ini adalah 16. Nah, untuk konsentrasinya si A, nah karena ini ditulis ya, ini adalah konsentrasi A, jadi yang kita pakai itu adalah yang A-nya, karena yang B-nya ini udah sama. Nah, kita pakainya yang A itu adalah yang di konsentrasi A yang di percobaan 1 itu 0,1. Nih, kita masukin di sini. Sama yang konsentrasi A-nya di percobaan kedua itu adalah 0,2. Nah, dari sini sebenarnya kelihatan mudah ya, teman-teman ya. Ini tinggal seperti perbandingan aja sebenarnya ini perbandingan V sama si konsentrasinya, tinggal pilih angka yang sama. Nah, habis itu bisa teman perkecil angka yang sebelah kiri 4 sama 16 bisa sama-sama dibagi 4 jadi 1/4 ini 0,1 per 0,2 berarti ini 1/4 sama dengan ini juga bisa kita sederhanakan ya teman-teman yang 0,1 per 0,2 jadi 1/2. Nah di sini X-nya ini adalah yang kita cari berapa sih order reaksinya itu karena di sebelah kirinya 1/4 nah di sebelah kanan itu ada 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X. Nah, 1/2 ini pangkat X-nya tuh berapa sih? Biar si 1/2-nya ini jadi 1/4. Nah, kita udah tahu ya, kalau 1/2 mau kita pangkatin biar jadi 1/4 itu berarti X-nya ini kita ganti 2. Nah, jadi di sini ketemu X-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini ada pembahasannya juga secara teori, ada bacanya untuk nentuin order reaksi A, maka B-nya itu harus tetap. Nah, maksudnya B-nya tetap ini adalah angkanya sama ya teman-teman. Karena itu kita ambil percobaan 1 dan 2. Sebenarnya kita juga bisa pakai percobaan 1 dan 3 karena dia A-nya ini sama-sama 0,1. Tapi nanti yang kita pakai di sini adalah si B karena kita pakainya di sini tuh yang beda, yang samanya itu enggak. Jadi pangkat reaksi A di sini ya udah kelihatan jawabannya adalah order reaksi terhadap A sama dengan 2. Oke, mungkin kalau ada yang mau ditanyain, teman-teman boleh on mic atau di kolom chat. Kalau nggak ada, boleh ke soal berikutnya. Oke, ini masuk ke soal berikutnya. Ini salah satu materi kimia SS, materi bab 10 tentang air gitu. Soalnya, mengapa ion nitrat dan ion fosfat dapat mencemari lingkungan perairan? Nah, jawabannya adalah A, yaitu adanya ion tersebut menyebabkan kadar oksigen terlarut berkurang. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Jadi, limbah anorganik seperti ion nitrat dan ion fosfat itu dapat menurunkan kadar oksigen terlarut dalam perairan karena ion-ion ini itu termasuk nutrisi gitu bagi tanaman perairan. Contohnya alga. Jadi kalau ion tersebut banyak gitu di perairan, maka menyebabkan tanaman air seperti alga itu pertumbuhannya cepat gitu, makin subur dia. Sehingga akan terjadi ledakan alga. Yang mana jika hal ini terjadi, alga tersebut akan menutupi badan perairan. Jadi oksigen yang ada di dalam perairan itu akan diambil alga, terus si alga ini akan menghalangi suplai oksigen dari atmosfer sehingga organisme perairan itu akan mati gitu, yang mana mencemari lingkungan perairan gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Oke, kita next ya. Oke, so selanjutnya sebenarnya ini juga masih tentang teori-teori gitu kan. Bobot udara memberikan tekanan ke permukaan bumi yang disebut dengan tekanan atmosfer. Ini sebenarnya pembahasannya sesuai dengan definisi tekanan atmosfer, yaitu sebuah gaya yang diberikan dari atmosfer ke permukaan bumi pada suatu titik tertentu. Mungkin aku jelasin sedikit aja ya mengenai pengertian tekanan atmosfer. Jadi itu kalau tekanan atmosfer semakin tinggi ketinggiannya, nah berarti semakin rendah tekanan atmosfernya, dan semakin rendah ketinggiannya, semakin tinggi atmosfernya. Jadi kenapa ada perbedaan tekanan atmosfer di daerah misalnya dataran tinggi sama dataran rendah?
Karena itu bergantung dengan gaya yang diberikan oleh atmosfer ke permukaan. Mungkin kalau di soal-soal kayak gini tuh uh, paling cuma ditanya kayak semakin tinggi ketinggiannya tuh tekanan atmosfernya rendah atau tinggi, mungkin itu aja. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin bisa lanjut lagi, Mbak ya. Oke, ini kita masuk ke senyawa. Senyawa dengan rumus molekul C5H12O termasuk kelompok senyawa. Ada opsinya nih teman-teman. Boleh dijawab ya kalau teman-teman yang tahu. Oke, boleh dibuka pembahasannya. Oke, jawabannya ini adalah yang C, ether. Di sini ada pembahasan, senyawa dengan rumus molekul C5H12O mempunyai rumus umum CnH2n plus 2O. Nah, senyawa yang punya rumus CnH2n plus 2O ini adalah, itu ada dua, antara alkohol atau ether. Nah, di sini pada opsi jawaban spesial untuk ada ether, jadi senyawa ini termasuk ether. Kenapa ini senyawanya termasuk ether? Bukan alkohol, karena alkohol nggak ada di opsi ya, teman-teman. Nah, mungkin ini lebih ke teori juga, kalau yang termasuk dari rumus senyawanya alkohol dan ether ini adalah kalau teman-teman ketemu CnH2n plus 2O. Di sini mungkin bisa kita lihat ya, Cn. Di sini N-nya itu 5. Anggap aja berarti C5H2n. Karena di sini N-nya 5, berarti 2 kali 5, 10 tambah 2, 12. Benar, C5H12O. Oke, berarti teman-teman lebih ke hafalan aja, diingat. Berarti kalau yang termasuk ini kita, N-nya ini kita ganti 5, terus dia termasuk ke dalam CnH2n plus 2O, berarti dia opsinya kalau nggak ether, yaitu alkohol. Nah, di sini karena alkoholnya nggak ada, jadi jawabannya adalah yang C, ether. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh lanjut ke slide berikutnya. Di soal berikutnya ini masih materi kimia SS yang bukan 3 metode pembangkitan listrik dengan geothermal adalah, jadi geothermal ini termasuk panas bumi gitu. Nah, jawabannya adalah yang D, yaitu fraksinasi. Dalam metode pembangkitan listrik dengan geothermal itu ada condensing, bottomic, dan binari. Tapi kalau fraksinasi itu lebih ke minyak gitu, teman-teman. Fraksinasi di sini artinya proses pemisahan di mana suatu campuran dibagi menjadi beberapa jumlah yang kecil atau fraksi dengan kandungan zat target senyawa kimia. Ini materi aja sih teman-teman, bisa dilihat di PPT-nya. Oke, soal selanjutnya. Larutan apa yang sesuai deskripsi ini? Larutan ini sangat berperan dalam sistem kimia dan biologi. Larutan ini dapat mempertahankan pH meskipun ditambahkan asap kuat atau basa kuat. Larutan ini juga dapat mempertahankan pH meskipun dilakukan pengenceran. Jawabannya adalah buffer. Sebenarnya kata kuncinya ini yang perlu diingat itu adalah ini mempertahankan pH-nya itu berkali-kali diulang gitu kan. Dan yang kita tahu larutan buffer atau larutan penyaga itu meskipun dilakukan penambahan asam atau basa dan melakukan pengenceran, dia selalu mempertahankan pH. Atau enggak dia hanya berubah tapi itu sedikit selisihnya, mungkin selisihnya kurang dari 1, bahkan cuma 0, gitu. Jadi jawabannya buffer. Ether sama basa karboksilat itu nggak mungkin karena itu tentang kimia organik, dan titrasi asam basa itu kan mengenai pengukuran pH gitu kan, kuantitatif pH. Dan hidrolisis garam itu juga nggak sesuai dengan pernyataan ini karena kan dia itu campuran asam kuat ya. Nah, dia asam kuat dan juga basa kuat atau bisa netral. Jadi jawabannya adalah buffer. Ada yang ditanyakan? Oke, kayak nggak lagi, Mbak ya. Lanjut aja. Oke, sebelumnya maaf teman-teman, ada beberapa soal tadi yang kita skip-skip. Mungkin kita bisa lihat lagi ya, kita bahas ulang. Nah, ini senyawa berikut, maaf belum dituliskan. Senyawa berikut yang bukan monomer untuk pembuatan plastik adalah, nah ini salah satu materi kimia ST bagian kimia organik ya kalau nggak salah. Jawabannya yaitu isoprena.
Jadi isoprena itu sebagian besar plastik terbuat melalui polimerisasi adisi, yaitu bergabungnya molekul yang mempunyai ikatan rangkap tanpa melepaskan atom, seperti monomer vinil klorida, stirena, propilena, dan tetrafluoretina. Sedangkan isoprena, yaitu 2-metil 1,3 butadiena, adalah monomer pembentuk karet alam. Mungkin kalau materi yang seperti itu lebih ke hafalan aja sih teman-teman, karena kan dia ada sifat-sifatnya gitu ya. Oke, soal berikutnya ini juga masih termasuk materi kimia ST. Di antara polimer berikut yang terbentuk dengan cara mereaksikan bahan-bahan kimia adalah, ya jawabannya adalah nilon, karena nilon merupakan polimer sintetik gitu, sedangkan yang ini tuh organik gitu teman-teman. Nah, kalau soal ini materi kimia SS bagian bab 10. Dalam mengolah air laut menjadi air bersih ada 2 metode utama yang dilakukan, yakni reverse osmosis dan penyulingan. Prinsip dalam melakukan reverse osmosis adalah, ya jawabannya ada yang C, yaitu memberikan tekanan yang besar. Mungkin di materi kimia ST itu juga ada sih bahas tentang reverse osmosis, jadi termasuk salah satu aplikasi dari difusi osmosis gitu. Nah, dalam hal ini reverse osmosis itu bisa digunakan untuk air laut gitu bisa dikonsumsi jadi air bersih. Nah, caranya dengan reverse osmosis, yaitu dengan menerapkan tekanan besar gitu. Jadi kan pada osmosis pergerakan air dari larutan hipotonik atau yang encer gitu menuju ke larutan hipertonik yang banyak zat-zat larutnya melalui membran semipermeabel. Di membran semipermeabel ini hanya ada beberapa molekul yang boleh lewat gitu, contohnya air. Nah, proses osmosis menimbulkan perubahan volume air dan tekanan. Untuk menghasilkan air bersih dari air yang mengandung banyak garam, digunakanlah teknik reverse osmosis. Teknik ini merupakan proses kebalikan dari osmosis. Jadi kalau di reverse osmosis itu air dari larutan hipertonik menuju larutan hipotonik. Nah, reverse osmosis ini menggunakan tekanan luar yang besar agar tidak terjadi proses osmosis, sehingga air pada larutan hipertonik akan menuju larutan hipotonik. Nah, ini juga termasuk materi kimia SS. Gas ozon pada pengolahan air limbah berfungsi untuk membunuh bakteri dan virus. Benar atau salah nih? Kan kita tahu ya kalau gas ozon tuh ya biasanya ada di atmosfer gitu. Nah, ternyata jawabannya adalah benar. Pada tahap disinfeksi pengolahan air limbah, jadi air limbah itu bisa diolah buat air minum. Nah, salah satu tahapnya pada disinfeksi ini menggunakan gas ozon. Jadi gas ozon ini memiliki keuntungan yang dapat membunuh bakteri dan virus dan tidak menghasilkan produk sampingan yang bersifat karsinogen yang bahaya gitu. Jadi tidak menimbulkan efek samping gitu, teman-teman. Oke, ya ini soal terakhir. Masuk ke dalam materi kimia ST. Monomer karet alam adalah, jawabannya yaitu C, 2-metil 1,3 butadiena. Ya, seperti yang udah disinggung sebelumnya gitu ya, ada soal isoprena juga. Nah, isoprena ini adalah monomer pembentuk karet alam. Gitu. Oke, karena soalnya udah habis, aku stop share dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin saya ambil alih dari Baya. Karena berhubung sesi pembahasan kita sudah mau habis juga ya, sudah habis bahkan. Mungkin sesi terakhir kita bisa dokumentasi dulu nih teman-teman sebelum penutupan. Jadi untuk teman-teman boleh on cam dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah teman-teman. Kasih ya yang udah mau on cam. Oke, makasih teman-teman semua.